wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang Ibu, kita dari kelompok 1 akan menjelaskan dan membagikan tutorial bagaimana cara membuat grafik yang sederhana hingga yang sulit. Nah, buat teman-teman semuanya, tutorial ini tuh mampu membuat kita jadi tahu bagaimana sih membuat grafik dengan baik dan benar. Oke, gak usah lama-lama lagi. Sekarang kita akan memperkenalkan diri dari anggota kelompok kami. Yang pertama ada Andri Herdiansyah yang nantinya akan menjelaskan mengenai mengembangkan data grafik yang telah dipaparkan oleh Rizky sebelumnya. Yang kedua ada Irma Alawiyah yang akan menjelaskan mengenai pengertian, tujuan, serta manfaat grafik. Yang ketiga ada Rizky Nurhanifah Mutmainah yang akan menjelaskan tutorial membuat grafik sederhana atau membuat grafik basis di Microsoft Excel. Dan yang terakhir ada saya, Suni Puspitarani, yang akan menjelaskan mengenai pengertian, tujuan, serta manfaat Microsoft Excel. Oke, gak usah lama-lama lagi. Sekarang langsung aja ke poin pertama yang akan saya jelaskan. Apa itu pengertian, tujuan, serta manfaat Microsoft Excel? Nah, Microsoft Excel adalah sebuah program atau aplikasi yang merupakan bagian dari paket instalasi Microsoft Office, berfungsi untuk mengolah angka menggunakan speed yang terdiri dari baris dan kolom untuk mengeksekusi perintah. Microsoft Excel. Nah, Microsoft Excel adalah sebuah program atau aplikasi yang merupakan bagian dari paket instalasi Microsoft Office, berfungsi untuk mengolah angka menggunakan speed yang terdiri dari baris dan kolom untuk mengeksekusi perintah. Microsoft Excel telah menjadi software pengelola data atau angka terbaik di dunia. Selain itu, Microsoft Excel telah didistribusikan secara multi-platform. Microsoft Excel tidak hanya tersedia dalam platform Windows saja, tetapi Microsoft Excel juga tersedia di Android dan Apple. Microsoft Excel digunakan di berbagai bidang pekerjaan, baik usaha kecil maupun perusahaan berskala internasional. Adapun beberapa fungsi dan kegunaan Microsoft Excel yaitu membuat, mengedit, mengurutkan, menganalisis, meringkas, dan memformatkan data serta grafik, membuat catatan keuangan dan anggaran keuangan, menghitung dan mengelola investasi, pinjaman, bahkan inventaris, serta melakukan analisis dan riset harga. Masih banyak lagi kegunaan serta manfaat Microsoft Excel. Nah, lanjut aja langsung yang nanti akan dijelaskan oleh Irma Alawiyah mengenai pengertian, tujuan, serta manfaat grafik. Oke guys, makasih. Terima kasih kepada Suni yang telah mempersilahkan saya untuk memberikan penjelasan selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Irma Alawiyah, saya dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari grafik. Grafik adalah suatu visualisasi tabel yang dimana tabel tersebut berupa angka-angka yang dapat disajikan ataupun dapat ditampilkan ke dalam bentuk gambar. Selain dari pengertian, adapun fungsi dari grafik. Fungsi dari grafik ialah untuk menggambarkan data-data yang berupa angka-angka ke bentuk yang lebih sederhana secara detail dan menjelaskan perkembangannya serta perbandingan suatu objek maupun peristiwa yang saling berhubungan secara singkat dan jelas. Dalam hal ini, tujuan pembuatan grafik yaitu untuk menunjukkan perbandingan informasi yang kualitatif dengan cepat dan sederhana. Di sini kita memberikan dua tutorial. Yang pertama ada tutorial grafik garis dan yang kedua ada tutorial grafik batang. Grafik garis pada umumnya sering digunakan untuk menggambarkan suatu perkembangan atau perubahan dari waktu ke waktu. Sumbu X yang menunjukkan nilai siswa, sedangkan sumbu Y yang menunjukkan hasil ulangan siswa. Kumpulan waktu dan pengamatan membentuk titik-titik pada bidang X dan Y. Selanjutnya, kolom dari tiap dua titik yang berdekatan tadi dihubungkan dengan garis lurus sehingga akan diperoleh diagram garis atau grafik garis. Yang kedua, grafik batang.
Grafik batang digunakan untuk memperlihatkan perbedaan dengan jelas mengenai tingkat nilai dari beberapa aspek pada sebuah data. Panjang batang pada grafik batang menggambarkan presentasi atau banyaknya data, sedangkan lebar batang berukuran sama semuanya. Pada penasaran kan bagaimana langkah-langkah membuat grafik garis dan grafik batang? Yuk simak penjelasan rekan saya yaitu dari Kinur dan Andri. Check it out. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Irma yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan bagaimana cara membuat grafik di Microsoft Excel dengan mudah atau grafik yang sederhana atau basicnya ya membuat grafik di Microsoft Excel. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rizky Nurhanifah Mutmainah dengan NIM 41032121200014. Oke, kita langsung aja mulai bagaimana cara membuat grafik di Microsoft Excel dengan sederhana. Oke, kita mulai waktunya dulu ya. Oke, yang pertama kita akan membuat tabel. Tabel ini berfungsi sebagai data untuk nanti di grafiknya. Kita membuat tabel, contohnya misalkan nilai ulangan siswa. Kita tulis di sini ulangan ke. Lalu di sini kita tulis daftar nilai Kinur. Kinur ini ceritanya nama orang siswa ya. Oke, ulangan ke-nya kita isi aja dengan ulangan ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10. Oke, sekarang kita tulis di daftar nilai Kinurnya, kita ngasih aja misalkan 50, 65, 70, 75, 85, 90, 80, 65, 70, dan 90. Oke, udah gitu kita blok ini biar rapi aja kelihatannya, kita taruh di tengah. Oke, cantik. Oke, selanjutnya kita akan membuat grafiknya nih. Nah, perhatikan dengan baik ya teman-teman. Oke, kita klik di sini. Nah, langsung pertama kita harus masuk ke insert. Di sini ada insert, kita klik insert. Oke, nah muncul nih ada beberapa pilihan di cards, ini tulisannya cards. Nah, ada beberapa pilihan, langsung kita klik yang sebelah sini. Tarang! Kita klik yang sebelah sini, insert line card. Kita klik, langsung kita pilih yang mana ya yang bakal kita pakai. Nah, yang bakal kita pakai yaitu yang ini. Line with marker. Kita klik kiri. Kita klik biasa sih. Nah, nanti muncul daftar seperti ini, daftar yang blank gitu. Lalu kita klik kiri. Oke, klik kanan. Kita klik kanan. Nah, kita klik kanan itu untuk apa sih? Untuk masukin data-data yang ada di tabel ini. Kita nanti bakal masukin data-data yang ada di tabel ini. Kita klik kanan, setelah itu kita cari nih, select data. Oke, kita cari select data ini ya, select data. Oke, kita cari select data. Nah, di select data ini, ada dua pilihan, yaitu Legends dan Horizontal. Di Legend sekarang kita akan masuk di menu yang Legend. Kita klik Legend. Oke, nah di sini ada Edit Series. Edit Series ini tuh maksudnya apa sih? Nah, Edit Series ini maksudnya memasukkan data dari tabel untuk dimasukkan ke grafik. Nah, nama series di sini kita tulis dengan daftar nilai siswa atau daftar nilai Kinur. Kita tulis juga daftar nilai Kinur. Oke. Nah, di bawah series name itu ada series flu. Flus, itulah. Nah, langsung kita hapus ininya, ada tanda gini kan, kita hapus aja langsung. Langsung kita klik yang sebelah sini, yang ada tanda panahnya. Kita klik sebelah sini. Nah, edit series itu diisi apa ya? Kayak gimana ya edit series? Nah, edit series itu kita klik daftar nilai siswa yang pertama sampai yang ke-10 kita belum. Nah, cantik. Nah, udah kan jadinya seperti ini. Ini kayak gimana sih, nggak ngerti gitu. Langsung aja kita klik OK. Nah, nanti gambarannya seperti ini. Lalu kita klik OK. Nah, nanti di sini ada muncul kayak gini tampilannya. Nggak usah diapa-apain lagi, nggak usah kayak gimana lagi. Langsung aja klik OK. Nice. Oke, sudah jadi. Tapi belum selesai. Baru mentahannya aja lah ya. Nah, terus
Selanjutnya nih, ini kan belum ada keterangan mana yang disebut daftar nilainya, mana yang disebut ulangan ke-nya. Masih bingung kan kayak gimana? Sekarang aku akan bakal kasih tahu nih, gimana caranya membuat nama daftar nilainya, ulangan ke-nya di sumbu X dan sumbu Y. Teman-teman pasti ingat kan sumbu X yang mana, sumbu Y yang mana. Nah, sumbu X itu berada di bawah. Ini sumbu X. Masa lupa? Enggak lah, jangan lupa ya. Ini sumbu Y yang berada ke atas. Oke. Udah deh, jangan lama-lama. Cepat aja. Oke, caranya kayak gimana sih? Kita klik daftar nilainya atau grafiknya. Nah, di grafiknya saat kita klik itu ada dua pilihan. Ada yang atasnya, ada yang kotak bawahnya. Kita akan gunain atau gunakan kotak yang keduanya. Kita klik kanan. Oke, klik kanan tuh, itu salah. Tapi kita lihat di pojok sebelah kiri sini ada tulisan Add Charts Element. Kita klik. Nah, di sini banyak pilihan nih. Banyak pilihan kayak akses, axis, card, data, tabel, error, grid line, legend, dan lain-lain. Nah, langsung di sini kita pilih axis title. Nah, axis title itu untuk mengisi data di sumbu X dan di sumbu Y. Nah, langsung kita klik axis title. Nah, langsung muncul nih. Ada dua pilihan, yaitu primary horizontal dan primary vertikal. Mana yang bakal kita kerjakan lebih dulu? Yang pertama kita kerjakan lebih dulu adalah primary horizontal atau yang di sumbu X. Nah, langsung tampilannya akan seperti ini. Kita langsung klik aja primary horizontal. Kita isi primary horizontal ini dengan tulisan ulangan. Ulangan ke... Oke, cakep. Nah, kayak gini. Udah cakep deh. Sekarang kita isi sumbu Y. Sumbu Y kita klik lagi. Nah, cakep nih. Langsung kita klik elemen add charts lagi. Di sebelah kiri ya. Langsung kita klik axis title. Nah, langsung kita isi. Aduh, waktunya udah habis nih. Langsung kita isi yang primary vertikal. Primary vertikal. Oke, udah isi klik primary vertikal. Langsung ada tampilan seperti ini. Langsung kita klik lagi. Kita klik lagi, langsung kita hapus aja. Langsung kita hapus. Nah, langsung kita tulis daftar nilai Kinur. Nah, jadi ini adalah gambaran bagaimana grafik yang sederhana di Microsoft Excel. Tapi ada yang kelewat, dan bukan kelewat sih sebenarnya, ini di akhir aja bonus. Ini kan bentukannya tuh kayak gini aja gitu kan, bentukannya kayak grafik biasa aja. Gimana sih cara membuat grafik yang luar biasa? Kita klik lagi aja grafiknya. Langsung di sini ada tampilan kayak gini. Duh, laptopnya lemot, mohon maaf ya. Nah, nanti akan ada tampilan beberapa option bagaimana bentuk dari grafik tersebut. Ada 15 option nih. Kita random aja nih. Tuh, ada kayak gini, ada kayak gini, ada kayak gini. Aku mau random yang ini aja deh. Nah, udah kan jadi cakep sekarang nih grafiknya. Jadi, mantap gitu. Jadi nggak ngebosenin. Nah, terus apakah sama data yang ada di grafik dan di tabel itu sama nggak ya? Kita cek lagi nih. Kita cek. Ini ulangan ke-1 itu kalau kita klik di sini, ada datanya nih. Series daftar nilai Kinur poin 1 adalah 50. Kita cek lagi ke data tabel yang kita buat tadi, ulangan ke-1 daftar nilainya adalah 50. Dan selanjutnya, ini sama semua. Nah, oke, ini adalah grafik sederhana yang aku tutorialin. Nah, selanjutnya yang bakal ditutorialin, bakal diinformasikan oleh Andri dan Suni itu berkaitan tentang grafik yang bukan sederhana lagi nih, yang tingkatannya lebih tinggi lagi nih. Oke, teman-teman semua penasaran kan bagaimana grafik yang tingkatannya lebih mantap gitu kan. Nah, ini adalah grafik yang sederhana. Ingat, ini grafik yang sederhana. Buat teman-teman yang belum tahu bagaimana cara buatnya, ini cara buatnya. Oke. Segitu saja video dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Indonesia. Di sini saya akan coba mengembangkan data yang telah dibuat oleh saudari Kinur dan ada beberapa penjelasan dari Suni dan Irma.
saya akan coba mengembangkan grafiknya supaya lebih terlihat gitu ya, supaya lebih ada diagram batangnya gitu. Maka di sini saya akan coba mengembangkan dari data yang telah dibuat oleh saudari Kinur ya. Untuk langkah pertamanya, kita masuk ke menu insert, lalu kita blok terlebih dahulu, kita blok data yang sudah dibuat oleh saudari Kinur, lalu kita masuk pada insert combo chart, kita klik, nah nanti akan muncul seperti ini, kita bisa lihat, kita menggunakan yang ini. Nah, sekarang di sini lebih terlihat gitu, ada yang legenda dari yang biru, terus ada yang oranye itu daftar nilai kinurnya. Untuk ulangannya yaitu dengan diagram batang ini. Nah, setelah itu kita pun bisa mengubah desainnya gitu. Ingin lebih terlihat gelap, mungkin kalian bisa mengklik desain yang ini gitu untuk terlihat lebih menarik. Kita coba klik. Sudah berganti. Untuk chart titelnya kita bisa menggantinya. Bisa terganti dengan yang tadi. Daftar nilai Kinur. Nah, sekarang lebih terlihat enak gitu. Lalu untuk mengubah nama legenda atau yang ada di bawah ini, kita cukup mengklik kanan. Lalu di sini ada select data. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita tinggal klik. Lalu ada menu edit. Lalu kita klik. Nah, di sini kita edit. Misal kita menggunakan huruf kapital semua ya. Ulangan ke. Oke. Tuh, langsung berganti. Tadi hurufnya yang kecil gitu. Jadi yang besar. Terus sekarang edit lagi yang keduanya. Daftar nilai. Oke. Mungkin belum berganti. Coba lagi. Daftar nilai. Klik OK. Nah, sudah berganti. Lalu kita klik OK. Dan ada, jika ingin menambahkan lagi add chart element, kalian bisa klik ada access title. Misalkan mau titelnya ada di bawah, di samping, atau di atas, atau di atasnya. Seperti ini. Kalian bisa ditambahkan dengan add chart element gitu ya. Nah, mungkin sekian untuk pengembangan dari Microsoft Excel ini yang saya kembangkan dari data yang telah ada. Semoga bermanfaat. Mungkin dicukupkan sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.